Baik, selamat hari Sabat, saudara sekalian. Puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali dan berbakti bersama meskipun melalui media online. Renungan Sabat ini berjudul Trinitas dan Antikristus. Sebagaimana kita belajar, kami menghimbau untuk masing-masing kita banyak berdoa, sebab dalam mempelajari kebenaran akan banyak hal yang dapat membuat kita terguncang. Pekabaran ini bukan untuk membuat takut, khawatir, atau menyerang, tetapi kita belajar kebenaran dan fokus kita adalah kebenaran. Antikristus adalah tema utama nubuatan Alkitab dan khusus bagi umat Advent, Antikristus bukanlah individu, tetapi sebuah sistem institusi. Dan hal ini umumnya disinggung dalam seminar Daniel dan Wahyu, dan meskipun buku Daniel tidak menulis kata antikristus, tetapi gambaran kuasa yang dilambangkan dalam buku Daniel oleh gereja Advent dinyatakan sebagai antikristus tersebut. Kata antikristus ada tertulis dalam Alkitab sebanyak 5 kali, dan hanya Yohanes yang kekasih yang menggunakannya. Dan sebagaimana kita mempelajarinya, kita tidak akan cari tahu di mana keberadaan daripada antikristus tersebut atau sistem kuasa antikristus tersebut. Yang kita akan pelajari adalah ciri-ciri dan ajaran dari antikristus itu. Sebab itu adalah tanda utama dari antikristus dan penting sekali bagi kita untuk memahaminya agar tidak terjebak dan akhirnya binasa. Karenanya, pekabaran ini sangat berhubungan dengan keselamatan. Mari kita pelajari ayat-ayat dalam Alkitab yang menyatakan tentang antikristus. 1 Yohanes 2 ayat 18 berkata, "Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir." 2 kali kata antikristus disebutkan dalam ayat ini. Yohanes katakan bahwa mereka telah dengar tentang antikristus akan datang. Pertanyaan, dari mana mereka dengar? Tidak disebutkan dalam ayat ini. Tetapi dalam ayat ini jelas bahwa antikristus itu akan datang, bentuk kata masa depan. Dan tidak hanya itu, Yohanes katakan sekarang telah bangkit, dan dikatakan banyak antikristus, bukan sedikit, banyak. Nah, kenapa penting kita perhatikan kata banyak ini? Karena umumnya kita diajar bahwa antikristus itu tidak banyak. Sebab umumnya kita mengacu kepada suatu sistem kekuasaan. Namun dalam ayat ini, Yohanes menyatakan bahwa antikristus itu banyak, artinya tidak hanya satu. Tidak hanya sebuah sistem, tetapi banyak. Saat Yohanes mengatakan sekarang, itu adalah sekitar 2000 tahun yang lalu. Jadi, antikristus tidak hanya satu, ada banyak, dan sudah muncul sejak Yohanes menuliskan suratnya ini. Jadi, antikristus itu tidak hanya satu, ada banyak, dan sudah muncul sejak Yohanes menuliskan suratnya ini. Tidak ada opini kita dalam hal ini, kita hanya melihat apa yang Alkitab nyatakan. Bahkan Yohanes berkata bahwa fakta bahwa banyaknya antikristus menyatakan kita berada di waktu yang terakhir atau akhir zaman. Dan semua antikristus ini mempunyai kesamaan, yaitu mereka semua menentang Mesias, dan tidak hanya menentang, ada yang mengganti dengan yang lain. Mirip, tapi bukan. Itu sebabnya disebut antikristus. Kita lihat ayat kedua yang berisi kata antikristus. 1 Yohanes 2 ayat 22 yang berkata, "Siapakah pendusta itu?
Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Dalam ayat sebelumnya, Yohanes tidak sebutkan karakteristik atau ciri-ciri dari antikristus tersebut. Tetapi dalam ayat ini, Yohanes menyatakan karakteristik dari antikristus, yaitu yang pertama, dia adalah pendusta. Kemudian, menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Yang ketiga, menyangkal Bapa dan Anak. Mari kita pelajari ciri-ciri ini. Pertanyaan, apa yang menjadi dasar untuk kita disebut sebagai pendusta? Kita harus tahu yang benar. Kita bisa disebut pendusta, artinya kita tahu yang benar, tetapi tidak menyampaikan apa yang benar, malah sebaliknya. Karenanya kita disebut pendusta, karena kita menyampaikan sesuatu yang berlawanan atau berbeda dengan kebenaran. Jika kita tidak tahu kebenaran atau tidak tahu yang benar, lalu kita menyampaikan yang salah, apakah kita pendusta? Tentu tidak. Ini penting kita pahami. Yesus dan Yohanes juga menjelaskan tentang pendusta. 1 Yohanes 2 ayat 4 berkata, "Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran." Pendusta adalah orang yang mengaku mengenal Allah, tetapi tidak menuruti perintah-perintahnya. Kenapa Yohanes menjelaskan demikian? Bahwa orang yang mengenal Allah, tapi tidak menuruti perintahnya, disebut pendusta. Karena Yohanes telah mendengarkan kesaksian Yesus itu sendiri. Dalam Yohanes 8 ayat 55, yang berkata, "Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya." Jadi, Yesus mengenal Allah dan menuruti perintahnya. Itu sebabnya Yesus bukan pendusta. Adakah kita yang mengaku mengenal Allah sudah menuruti perintah-perintahnya? Dalam surat Yohanes juga mengatakan, 1 Yohanes 1 ayat 6, yang berbunyi, "Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran." Ini serupa dengan penjelasan sebelumnya. Mengaku mengenal, tapi tidak turut perintah. Dalam ayat ini disebutkan mengaku bersekutu dengan Allah, tapi hidup dalam kegelapan adalah berdusta. Bisa kita lihat, antikristus itu bukan sedikit, tetapi banyak. Siapa bapaknya? Bapa pendusta ini? Yohanes 8 ayat 44 berkata, "Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Iblis tidak hidup dalam kebenaran, sebab itu tidak ada kebenaran di dalam dia, dan iblis menentang kebenaran. Itulah sebabnya setan disebut pendusta dan bapa segala dusta. Ini poin penting untuk kita ingat bahwa antikristus itu tahu kebenaran atau tahu yang benar, tetapi menolak dan bahkan berdusta. Dari mana asal para pendusta yang adalah antikristus ini? 1 Yohanes 2 ayat 19. "Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita."
Yohanes memberikan gambaran karakteristik dari antikristus, yaitu bahwa tadinya dalam kebenaran tetapi tidak lagi. Artinya, antikristus ini adalah orang Kristen atau orang punya latar belakang Kristen. Mereka sebelumnya mempunyai pengetahuan tentang Yesus Kristus, tetapi kemudian menentang dan bahkan berdusta. Jadi, antikristus itu adalah pendusta, yaitu mereka yang tadinya dalam kebenaran, tetapi akhirnya menentang dan bahkan menyatakan yang tidak benar. Mereka mengaku mengenal Allah, tapi tidak menuruti perintahnya. Dan yang seperti ini banyak. Itu sebabnya Yohanes katakan banyak antikristus itu. Kemudian ciri selanjutnya, kita kembali ke 1 Yohanes 2 ayat 22 tadi. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Antikristus, selain pendusta, dia juga menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Apakah maksudnya? Bukankah kita semua yang mengaku Kristen percaya bahwa Yesus adalah Kristus? Untuk itu penting bagi kita untuk mengerti apakah arti Kristus tersebut. Kata Kristus diterjemahkan dari kata Yunani Christos. Dari Strong Concordance kita bisa lihat nomor G5547. Kristus atau Kristos artinya yang diurapi, anointed, dan juga Mesias, Messiah. Nah, perhatikan cara Alkitab menggunakan kata ini. Pertama dalam buku Wahyu pasal 12 ayat 10 yang berbunyi, "Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya." Diterjemahkan dari kata yang sama, yaitu Kristos. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dalam bahasa Indonesia, kata Kristos ini diterjemahkan menjadi yang diurapinya. Sementara kalau kita baca dalam bahasa Inggris versi King James bagian bawah, kata Kristos ini diterjemahkan menjadi Christ atau Kristus, karena keduanya mempunyai arti yang sama. Jadi, kata Kristos diterjemahkan bisa menjadi yang diurapi, dan bisa juga menjadi Kristus, dan bisa juga Mesias. Itu sebabnya kita baca ayat selanjutnya dalam Matius 16 ayat 16 yang berkata, "Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Nah, kata Mesias di sini diterjemahkan dari kata Kristos yang sama. Namun dalam bahasa Inggris, King James memilih kata Christ daripada Messiah. Ya. Jadi, Kristus yang diurapi dan Mesias adalah sinonim. Ketiganya mempunyai arti yang sama. Nah, apa ciri utama dari Mesias ini? Dalam ayat ini, Petrus menjawab bahwa Mesias itu adalah anak Allah yang hidup. Nah, siapakah Allah yang hidup ini? Kita semua sudah tahu. Jawabnya adalah Allah Bapa. Namun untuk menyegarkan bagi mereka yang baru bergabung dan baru belajar, berikut cuplikan ayat-ayat yang menyatakan bahwa Allah yang hidup adalah Allah Bapa. Yeremia 10 ayat 10 berkata, "Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar, Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya." Kemudian 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10. "Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang." Dan Yohanes 17 ayat 3 berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Allah yang hidup ini punya anak, namanya Yesus, dan Allah yang hidup ini juga disebut Allah yang benar.
Dan Yesus waktu berdoa kepada Bapanya, Yesus sebut Bapanya sebagai satu-satunya Allah yang benar. Jadi jelas sesuai Alkitab bahwa Yesus adalah anaknya Allah Bapa, Allah yang hidup, Allah yang benar. Inilah yang Petrus nyatakan. Orang Yahudi tahu bahwa Allah Bapa punya anak yang disebut Mesias. Itu sebabnya imam besar bertanya, Matius 26 ayat 63. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Orang Yahudi tahu bahwa Allah Bapa punya anak dan disebut Mesias atau Kristus atau yang diurapi. Bukan suatu masalah bagi orang Yahudi bahwa Allah Bapa punya anak yang sesungguhnya. Yang orang Yahudi permasalahkan adalah mengapa orang hina dina seperti Yesus ini mengaku bahwa dia adalah anak Allah, Sang Mesias tersebut. Ini masalahnya. Apa buktinya? Yohanes 19 ayat 7 berkata, jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Orang Yahudi marah dan mau bunuh Yesus karena Yesus anggap dirinya anak Allah. Artinya, orang Yahudi percaya bahwa Allah punya anak, tetapi orang Yahudi tidak terima bahwa anak Allah itu adalah Yesus. Nah, ini tidak hanya orang Yahudi yang tahu bahwa Allah punya anak dan dia adalah Mesias. Setan juga tahu. Lukas 4 ayat 41. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara. Karena mereka, yaitu setan-setan ini, tahu bahwa ia, yaitu Yesus, adalah Mesias. Setan tahu bahwa Yesus adalah anak Allah dan bahwa Yesus adalah Mesias itu. Dan tentang Mesias ini sudah dinubuatkan sebelumnya. Mazmur 2 ayat 2 berkata, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Siapa Tuhan dalam huruf besar? Allah Bapa. Ingat tadi penjelasan tentang Allah yang hidup. Dan siapa yang diurapinya? Anaknya Yesus Kristus. Nah, sebagai catatan samping, bagi kita yang mengikuti pelajaran renungan pagi di bulan November ini, setan memberontak di sorga dan melawan dua oknum, yaitu Bapa dan anak-anaknya. Dalam ayat ini, pemazmur menyatakan raja-raja dunia serta para pembesar bermufakat melawan berapa oknum? Dua oknum. Tuhan, yaitu Allah Bapa, dan yang diurapinya, yaitu anaknya. Nah, apa bukti bahwa yang diurapinya ini adalah anak Allah? Mari kita baca pemazmur lanjutkan dalam ayat 7. Pemazmur berkata, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Allah Bapa berkata kepada anaknya bahwa sang anak, Bapalah yang peranakan. Itulah sebabnya orang Yahudi tahu dan percaya bahwa Allah Bapa punya anak yang diperanakan. Paulus kutip ayat ini dan jelaskan dalam Ibrani 5 ayat 5. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Paulus mengutip Mazmur 2 ayat 7. Jelas bahwa anak yang Bapa peranakan adalah Yesus Kristus. Awalnya Paulus tidak percaya akan hal ini. Tetapi saat dia bertemu dengan Yesus di jalan menuju Damaskus, Paulus bertobat. Dan sejak itu, apa yang Paulus kabarkan? Kisah 9 ayat 20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Orang Yahudi percaya Bapa punya anak yang diperanakkan. Tetapi mereka tidak percaya bahwa anak itu adalah Yesus. Itu sebabnya harus dikabarkan dan itu yang Paulus lakukan.
Kenapa penting sekali kita tekankan akan hal ini? Karena Kristus atau yang diurapi atau Mesias hanya dan adalah Yesus anak Allah yang Bapa peranakan. Sebab kita tidak bisa mengakui Yesus sebagai Mesias jika tidak mengakui Dia sebagai anak Allah yang sesungguhnya. Karena jikalau ada umat yang mengakui Yesus sebagai Mesias atau Kristus, tapi menolak bahwa Dia sebagai anak Allah yang Bapa peranakan, maka orang itu percaya kepada Yesus yang lain. Ini penting sekali kita pahami. Berikut beberapa jenis anak Allah, baik yang Alkitabiah dan yang tidak Alkitabiah. Yang pertama adalah anak Allah melalui penciptaan. Ini adalah Alkitabiah. Contohnya Adam dan malaikat. Ayatnya terdapat dalam Ayub 38 ayat 7 dan Lukas 3 ayat 38. Tapi anak Allah melalui penciptaan, bukan Mesias. Kemudian yang kedua, anak Allah melalui penebusan atau adopsi. Ini adalah Alkitabiah. Contohnya adalah kita, umat tebusan. Yohanes 1 ayat 12, Galatia 3 ayat 26, 1 Yohanes 3 ayat 1. Tetapi kita bukan Mesias, meskipun kita disebut anak Allah. Yang ketiga, anak Allah yang diperanakkan Bapa, tunggal. Ya, karena anak Allah melalui penciptaan banyak, anak Allah melalui adopsi juga banyak. Tapi anak Allah yang diperanakkan tunggal, hanya satu. Dan ini adalah Alkitabiah, yaitu siapa? Yesus Kristus. Ayat-ayatnya ada banyak. Beberapa kita cuplik sini adalah Amsal 8 ayat 24 sampai 25, Mazmur 2 ayat 7, Ibrani 5 ayat 5, Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 8 ayat 42. Dan anak Allah yang Bapa peranakan inilah, dialah yang disebut Mesias atau Kristus atau yang diurapi. Kemudian ada juga ajaran yang menyatakan tentang anak Allah, tetapi tidak Alkitabiah. Ya, yang menyatakan bahwa anak Allah, yaitu Yesus, muncul bersama-sama dengan Bapa, atau mereka sebut anak metafora. Ini adalah ajaran Trinitas dan tidak ada ayatnya. Ini bukan Mesias, karena Mesias adalah anak yang diperanakkan. Kemudian ada juga ajaran yang mengatakan Yesus itu diciptakan. Ini ajaran daripada kaum Unitarian. Ini juga tidak ada ayatnya. Ini bukan Mesias. Dari kategori anak Allah yang Alkitabiah, satu-satunya jalan bahwa Yesus anak tunggal Allah adalah melalui kelahiran atau diperanakkan. Tidak bisa lewat penciptaan, karena anak Allah yang diciptakan banyak. Tidak bisa lewat penebusan, karena anak Allah yang diadopsi banyak. Jadi satu-satunya dasar mengapa Yesus disebut anak tunggal Allah, karena Dia dilahirkan Bapa, diperanakkan Bapa. Ini penting kita ulang-ulang, sebab masih banyak umat Allah yang terjerumus dengan ajaran yang salah dan tidak Alkitabiah. Dan karena Yesus anak Allah yang Bapa peranakan, maka itulah dasar utama bahwa Yesus adalah Mesias atau Kristus atau yang diurapi. Anak Allah melalui penciptaan bukanlah Mesias. Anak Allah melalui penebusan bukan Mesias. Anak Allah yang katanya muncul sama-sama atau metafora, selain tidak Alkitabiah, juga bukan Mesias. Memang kaum Trinitas dan kaum Unitarian berusaha menjelaskan ajaran mereka dengan ayat-ayat Alkitab, tapi itu semua tidak harmonis dengan kebenaran firman Tuhan. Yang unik adalah kaum Trinitas dan kaum Unitarian mau Yesus anak Allah yang Bapa peranakan sebagai Mesias mereka, tetapi tidak percaya bahwa Yesus yang diperanakkan Bapa tersebut adalah benar-benar diperanakkan. Inilah sumber kebingungan mereka. Jadi, kembali, yang disebut Mesias atau Kristus atau yang diurapi sesuai Alkitab adalah Yesus anak Allah yang Bapa peranakan. Maka artinya, mereka yang tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang Bapa peranakan sama dengan menyangkal Kristus. Tidak heran Yohanes berkata, anti-Kristus itu banyak, sebab banyak yang tidak percaya bahwa Yesus adalah anak yang Bapa peranakan. Inilah pentingnya kita selidiki dan pahami makna kata Kristus atau Mesias. Kita kembali ke 1 Yohanes 2 ayat 22 yang berkata, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Ingat,
Dasar disebut Kristus adalah anak yang diperanakkan oleh Bapa. Dia itu adalah antikristus, yang menyangkal Yesus anak yang diperanakkan itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Jadi menyangkal Yesus adalah Kristus sama dengan menyangkal Yesus sebagai anak Allah yang Bapa peranakkan. Sebab dasar utama Yesus adalah Mesias atau Kristus adalah karena dia anak yang Bapa peranakkan. Dan bagi orang Yahudi, benar mereka percaya Allah Bapa punya anak, tetapi mereka tidak percaya bahwa Yesuslah sang anak itu. Jadi sama saja, 11-12. Jadi ingat, menyangkal bahwa Yesus adalah anak Allah yang Bapa peranakkan adalah antikristus. Ini sesuai penjelasan Alkitab. Kemudian Yohanes katakan, antikristus itu adalah dia yang menyangkal baik Bapa dan anak. Mengapa demikian? Karena jika status Yesus sebagai anak yang Bapa peranakkan, yang adalah kualifikasi utama menjadi Mesias, disangkal, apa gunanya status Bapa? Jika Yesus bukan anak yang sesungguhnya, berarti Bapa juga bukan Bapa yang sesungguhnya. Tidak heran Yohanes bilang, menyangkal Yesus yang adalah Kristus atau Mesias, sama halnya menyangkal Bapa dan anak. Sebab status anak itu ada karena Yesus adalah anak dari Bapanya. Mereka yang percaya bahwa Yesus bukan anak Allah yang sesungguhnya, maka dengan sendirinya mereka menyatakan bahwa Bapa bukanlah Bapa yang sesungguhnya. Dan dengan ini mereka menjadi antikristus. Sebab mereka menyangkal Bapa dan anaknya. Inilah yang Yohanes sampaikan. Itu sebabnya juga Yohanes tekankan dalam ayat 23. 1 Yohanes 2 ayat 23. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Jelas, jika kita sangkal anak, itu sama dengan sangkal Bapanya. Sebab anak itu anak Bapa yang sesungguhnya. Anak yang Bapa peranakkan. Menolak ini sama dengan menyangkal Bapa dan anaknya, dan disebut antikristus. Tetapi siapa yang mengaku Yesus anak Allah yang sesungguhnya, maka dia memiliki Bapa. Jadi akibat dari menyangkal Yesus sebagai anak Allah yang sesungguhnya, kita kehilangan Bapa. Dan jika kita juga kehilangan Bapa, kita kehilangan anaknya. Menyangkal yang satu, kehilangan keduanya. Perhatikan, apakah ada Yohanes berkata atau menyinggung tentang oknum Allah Roh dalam hal ini? Sama sekali tidak ada. Yohanes hanya ulang-ulang tentang Bapa dan anaknya. Menyangkal anak, menyangkal Bapa. Mengaku anak, memiliki Bapa. Apa akibatnya jika kita tidak memiliki Bapa dan anak? Mati binasa. Kenapa? Yohanes tuliskan dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Inilah yang Yohanes sampaikan. Allah di sini adalah Bapa, mengaruniakan hidup yang kekal di dalam anaknya. Anak yang mana? Anak yang Bapa peranakkan. Memiliki anak yang Bapa peranakkan ini, kita memiliki hidup. Menyangkal anak ini, kita tidak memiliki hidup, binasa. Inilah pentingnya Yohanes tekankan tentang antikristus, supaya umat bertobat. Kemudian Yohanes lanjutkan dalam 1 Yohanes 4 ayat 3, yang berkata, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar, bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Terjemahan bahasa Indonesia tidak lengkap. Dalam versi King James disebutkan, yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. That confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh. Ya, yang dalam bahasa Inggris, is come in the flesh ini tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sekitar 2000 tahun yang lalu, antikristus sudah ada dalam dunia. Nah, mungkin ada yang berkata, pekabaran ini mengaburkan nubuatan Alkitab yang gereja Advent ajarkan tentang Roma.
Oh tidak, saudaraku, itu tetap ada. Tetapi sistem kekuasaan itu bukanlah satu-satunya yang menyatakan roh antikristus. Inilah yang Yohanes sampaikan dalam hal ini. Itu sebabnya dia katakan tadi banyak. Nah, roh antikristus ini disebutkan adalah setiap roh yang tidak mengaku Yesus, atau dalam bahasa Inggris tidak mengaku Yesus datang dalam daging, in the flesh, atau sebagai manusia. Apa maksudnya? Sebab mayoritas umat Kristen akui bahwa Yesus datang menjadi manusia. Tapi ada aspek tertentu yang disangkal. Mari kita lihat dengan cara membandingkan 1 Yohanes 4 dengan 1 Yohanes 5 ayat 20. Kita buat bersanding. 1 Yohanes 5 ayat 20 berkata, "Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal." Perhatikan saudara dalam Tuhan, Yohanes dalam 1 Yohanes 4 ayat 3 mengatakan, siapa yang tidak mengaku Yesus datang, yaitu dalam daging, tidak berasal dari Allah. Dan dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, Yohanes katakan, kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Nah, apa artinya kedua ayat ini? Artinya, Yohanes mengakui bahwa anak Allah yang datang, yaitu datang dalam daging atau menjadi manusia, adalah Yesus Kristus. Yesus Sang Mesias tadi. Dari kedua ayat ini, Yohanes akui bahwa anak Allah yang datang itu adalah Yesus dan datang menjadi manusia. Come in the flesh. Yohanes sama sekali tidak menyatakan tentang oknum yang pura-pura jadi anak Allah, atau bermain peran jadi anak Allah, atau seorang yang bukan sungguh-sungguh lahir dari Allah. Namun melalui kedua ayat ini, Yohanes menghubungkan pernyataan bahwa anak Allah yang datang itu dialah Mesias, yaitu anak yang Bapa peranakan, dan dia datang menjadi manusia. Come in the flesh. Nah, sebelum kita lanjutkan, banyak orang yang bergumul dengan 1 Yohanes 5 ayat 20 ini. Dan kita sudah bahas dalam pelajaran sebelumnya. Namun sebagai ringkasan, perhatikan, anak Allah datang untuk mengaruniakan pengertian, supaya kita mengenal yang benar. Siapa dia? Allah Bapa. Kenapa anak Allah yang dapat memberi pengertian tentang Allah Bapa? Karena dia adalah anak yang sesungguhnya, anak yang lahir, diperanakan dari Bapa. Lalu Yohanes sebutkan, dan supaya kita ada di dalam yang benar. Siapa lagi dia? Allah Bapa. Dan tidak hanya dalam Allah Bapa, tapi juga dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus. Jadi, Yesus Kristus adalah anak Allah. Kemudian, Yohanes tutup dengan kata, dia adalah Allah yang benar. Nah, siapa lagi dia? Dia adalah Allah Bapa. Dan siapa hidup yang kekal? Allah Bapa. Dan yang telah mengaruniakannya di dalam anaknya. Itu sebabnya hidup yang kekal itu juga adalah anak Allah. Itulah yang Yohanes sampaikan dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12 tadi. Hidup yang kekal itu bukanlah apa, tetapi siapa, yaitu anak Allah. Sebab Bapa telah karuniakan hidup yang kekal itu di dalam anaknya. Ayat ini berhubungan dengan Yohanes 17 ayat 3, karena penulisnya sama, yaitu mengenal Bapa dan anak adalah hidup yang kekal. Inilah hubungan vital dari pekabaran tentang antikristus ini. Sebab mereka yang menyangkal Yesus sebagai Kristus, itu menyangkal Bapa dan anaknya. Nah, kembali apa maksudnya tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia atau come in the flesh? Mari kita lihat ayat yang keempat, yang berisi kata antikristus berikut ini. 2 Yohanes 1 ayat 7, yang berkata, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia adalah antikristus. Dan Yohanes katakan, mereka banyak. Mereka disebut juga penyesat, pendusta. Kembali, antikristus ini bukan tidak percaya seseorang telah datang, tetapi menggantikannya dengan yang lain. Apa maksudnya?
Karena orang Kristen banyak yang percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia. Tidak perlu dipertanyakan. Kalau kita tanya sama orang Kristen, mereka semua bilang, iya kami percaya Yesus datang sebagai manusia. Namun pertanyaan berikutnya adalah, manusia yang bagaimana? Banyak yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan manusia biasa. Yesus adalah 100% manusia, namun dalam waktu yang bersamaan sekaligus 100% ilahi. Itu sebabnya mereka katakan, dia bisa lakukan semua perbuatan ajaib dan mujizat. Ini yang banyak diyakini oleh para umat dan bahkan diajarkan oleh pendeta. Saudaraku dalam Tuhan, jika Yesus datang ke dunia ini bukan dalam alamiah yang sama dengan kita, maka itu tidak ada manfaatnya. Jika kondisi kemanusiaan Yesus berbeda dengan kita, maka itu tidak ada gunanya. Tidak akan menolong kita, bukan teladan kita. Alkitab berkata dalam Ibrani 2 ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia, yaitu Yesus, juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi Yesus kondisinya sama dengan kita. Kemanusiaan Yesus sama dengan kita, tidak berbeda. Yesus bukan manusia luar biasa. Yesus manusia sama dengan kita. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana Yesus melakukan perbuatan ajaibnya? Yohanes 14 ayat 10 kita baca, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi Yesus dapat melakukan perbuatan ajaib oleh karena itu adalah pekerjaan Bapanya. Bapa hadir dalam dirinya. Itu sebabnya Yesus rindu mengaruniakan kuasa yang sama kepada umatnya, supaya kita bisa sama seperti Yesus yang adalah manusia biasa, tetapi bisa jadi luar biasa karena kuasa Allah Bapa bekerja dalam dirinya. Yesus berkata dalam ayat selanjutnya, Yohanes 14 ayat 11 dan 12, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kita akan sedikit mempelajari ayat ini. Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepada dia. Ini perkataan penting, saudaraku dalam Tuhan. Kenapa? Kita baca ayat berikut ini dan kita sandingkan, supaya kita lihat hubungannya. Ayatnya terdapat dalam Yohanes 7, ayat 38 dan 39. Barang siapa percaya kepadaku, perhatikannya, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saya sengaja kasih tanda warna supaya kita bisa lihat hubungannya. Yang kuning dengan kuning, yang biru dengan biru, yang hijau dengan hijau. Yang kuning, Yesus berkata, percayalah kepadaku, yaitu percaya kepada dia, kepada Yesus. Kemudian apa yang terjadi? Yang biru akan bisa melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar lagi. Kenapa bisa? Karena dengan percaya kepada Yesus, maka dari dalam hidup kita akan mengalir aliran air hidup. Air hidup ini adalah lambang roh atau kuasa yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada Yesus. Nah, yang hijau, roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, aku pergi kepada Bapa. Untuk apa Yesus kembali kepada Bapanya? Untuk dimuliakan. Supaya saat Yesus dimuliakan, maka roh dicurahkan. Ingat kembali penjelasan sebelumnya, khususnya Ibrani 1 ayat 8 dan 9, dan Kisah 2 ayat 32 dan 33. Roh itulah yang mampukan kita untuk melakukan apa yang Yesus lakukan, dan bahkan lebih besar.
Sebab roh itu adalah kuasa yang sama yang mampukan Yesus sewaktu dia di dunia ini, yaitu kehadiran Bapanya dalam hidupnya. Nah, bagaimana caranya agar Bapa bisa tinggal dalam hidup kita? Melalui kehadiran anaknya, yaitu dengan menerima roh anak Allah dalam hati kita. Galatia 4 ayat 6. Sebab Yesuslah satu-satunya jalan kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 6. Jadi semakin jelas saudaraku dalam Tuhan bahwa Yohanes 14 ini bukanlah berbicara tentang oknum Allah roh, tetapi roh yang Yesus janjikan bagi mereka yang percaya kepada Yesus, yaitu Yesus karuniakan rohnya sendiri. Mengapa penting kita pahami hal ini? Ini bukan semata-mata mau membuktikan bahwa doktrin Trinitas tidak alkitabiah, tetapi untuk menekankan bahwa Yesus adalah 100% manusia biasa seperti kita, dan tidak menggunakan kuasa apapun dari dirinya. Segala kuasa yang Yesus miliki adalah karena kehadiran Bapanya dalam dirinya melalui tinggalnya roh Allah dalam diri Yesus. Inilah pentingnya kita pahami bahwa Yesus datang sebagai manusia. Namun sayang banyak yang tidak percaya. Banyak yang percaya bahwa Yesus bukan manusia biasa. Sesuai penjelasan Alkitab, mereka adalah anti-Kristus. Kenapa mereka bisa percaya demikian? Karena doktrin Trinitas. Sebab mereka selalu menyetarakan Yesus dengan Bapa. Bahwa Yesus itu sama dengan Bapa, setara dengan Bapa. Benar-benar memiliki kuasa yang sama dengan Bapa. Benar, secara alamiah, Yesus sama dengan Bapanya, yaitu sama-sama ilahi, karena dia anak yang Bapa peranakkan. Tetapi Yesus bukan Bapa. Yesus bukanlah sumber segalanya, tetapi Bapanya lah yang sumber segalanya. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Allah Bapa. Satu-satunya Allah yang benar adalah Allah Bapa. Allah yang hidup adalah Allah Bapa. Dan Allah Bapa, Allah yang benar, Allah yang hidup ini punya anak, yaitu Yesus Kristus. Tapi doktrin Trinitas bikin bingung, sehingga banyak yang salah mengerti tentang kemanusiaan Yesus. Banyak yang percaya bahwa Yesus di dunia ini, dia 100% manusia sekaligus juga 100% ilahi. Itu sebabnya kaum Trinitas menyatakan bahwa keilahian Yesus itulah yang mampukan dia melakukan perbuatan ajaib dan mampukan Yesus bangkit sendiri waktu dia mati. Jika Yesus mati dan bisa bangkit sendiri, dia bukan manusia. Sebab manusia kalau sudah mati, sesuai penjelasan Alkitab, tidak tahu apa-apa, hilang maksud-maksudnya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuh kembali ke tanah, nafas kembali kepada Bapa, Sang Pemilik. Tetapi Trinitas ajarkan berbeda. Yesus mati dan bisa bangkit sendiri. Artinya, Yesus bukan manusia. Bisa lihat? Mereka yang menyangkal Yesus datang sebagai manusia adalah anti-Kristus. Yang mati dan bisa bangkit sendiri, itu bukan manusia. Kenapa Trinitas ajarkan demikian? Kita segarkan kembali penjelasan daripada Gereja Advent melalui institusinya, Biblical Research Institute, yang dijelaskan oleh Eckhard Müller. Dia berkata, kami tidak percaya pada tiga Allah, tapi satu Allah dalam tiga pribadi. Ketika kepribadian ini berpartisipasi dalam satu substansi, dalam kesatuan ilahi ada tiga pribadi yang sama-sama kekal dan sederajat, yang meski berbeda adalah satu Allah yang tak terbagi. Müller katakan bahwa Allah itu adalah satu substansi, tapi terdiri dari tiga pribadi dan tidak dapat dibagi. Ya, ingat kata-kata ini, tidak dapat dibagi. Ketiga pribadi ini sama-sama kekal, co-eternal, dan sederajat, co-equal. Müller lanjutkan, tiga pribadi memiliki satu alamiah yang tidak dapat dibagi. Ya, diulang-ulang ini, tidak dapat dibagi. Setiap pribadi dari kealahan secara alamiahnya dan esensinya Allah, dan kepenuhan kealahan berdiam di dalam masing-masing. Di sisi lain, masing-masing pribadi kealahan adalah tidak terpisahkan, terhubung dengan dua lainnya. Ya, sebab substansinya tadi satu, tidak bisa dibagi. Oleh karena itu, pribadinya tidak bisa dibagi. Yang satu terhubung dengan yang lainnya. Kembali, alamiah Allah Trinitas tidak dapat dibagi dan setiap pribadi tidak terpisahkan dan saling terhubung. Intinya, tidak dapat dipisahkan. Karenanya, jika salah satu mati, apakah masih ada Allah? Tidak ada.
sebab rumus Allah Trinitas adalah 3 Allah tetapi satu. Jadi kalau salah satu mati, maka rumus rusak. Oleh karena itu, Trinitas mengajarkan bahwa Yesus itu mati tetapi bisa bangkit sendiri. Artinya, tidak sungguh-sungguh mati. Sebab yang namanya mati tidak tahu apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bisa lihat makna menyangkal Yesus datang sebagai manusia? Doktrin Trinitas menyangkal Yesus datang sebagai manusia, yaitu manusia yang sama dengan kita. Sebab kemanusiaan Yesus yang Trinitas ajarkan berbeda dengan kemanusiaan kita. Dan jika berbeda, tidak ada gunanya untuk kita. Sebab kita tidak bisa bangkit sendiri. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Yesus mati dan Bapa yang bangkitkan. Karena demikianlah kita nanti bahwa yang mati dalam Yesus, Bapa bangkitkan melalui anaknya. Perhatikan pernyataan Alkitab berikut ini dalam Roma 10 ayat 9 yang berbunyi, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Adalah sangat penting untuk percaya bahwa Allah Bapa membangkitkan anaknya, sebagaimana 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10 telah nyatakan tadi. Sebab dengan mempercayai bahwa Bapa membangkitkan anaknya, maka kita diselamatkan. Artinya, percaya bahwa Yesus dibangkitkan adalah keselamatan. Maka sebaliknya, jika tidak percaya Yesus dibangkitkan dan malah percaya Yesus bangkit sendiri, maka itu sama dengan kebinasaan. Yang mana saudara pilih? Saya tahu bahwa dasar kaum Trinitas menyatakan bahwa Yesus bangkit sendiri adalah ayat Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Tetapi mohon maaf, pemahaman kaum Trinitas akan ayat tersebut salah. Mereka sering menggunakan bahasa asli untuk menjelaskan tentang Trinitas, tetapi sehubungan dengan Yohanes 10 ayat 17 dan 18, mereka tinggalkan bahasa aslinya. Karenanya, silahkan ikuti penjelasan video berikut ini, dan di dalamnya saudara akan diberi pengertian yang benar tentang Yohanes 10 ayat 17 dan 18, teristimewa dari bahasa aslinya. Jadi, doktrin Trinitas sudah buat banyak orang sangkal anak karena tidak mengakui anak sebagai anak yang diperanakan Bapa. Doktrin Trinitas juga membuat banyak orang menyangkal Kristus atau Mesias. Karena dasar utama disebut Kristus atau Mesias adalah bahwa Yesus anak yang Bapa peranakan. Dan doktrin Trinitas juga membuat kemanusiaan Yesus berbeda dengan kemanusiaan kita. Tidak heran, doktrin Trinitas ajarkan bahwa roh itu oknum berbeda, sebab Yesus juga manusia berbeda dengan kita. Bisa lihat kebingungan yang Trinitas telah buat, umat jadi bingung dan dituntun kepada antikristus atau menjadi antikristus. Mungkin ada kaum Trinitas yang berkata, saya percaya Yesus mati dan dibangkitkan Bapa. Saya tidak percaya Yesus bangkit sendiri. Itu artinya mereka bingung. Mereka tidak mengerti apa yang Trinitas ajarkan. Itu sebabnya pegawaian ini kita kumandangkan supaya umat semakin memahami. Nah, yang Alkitabiah adalah Yesus datang menjadi manusia sama seperti kita dan melalui meminta kehadiran Bapanya dalam hidupnya untuk mampukan dia melayani di dunia ini. Kuasa yang sama Yesus berikan kepada kita, yaitu rohnya. Sebab hidup Yesus adalah hidup yang menang, hidup yang benar. Itu bisa jadi hidup kita, gantikan hidup kita. Hidup Yesus inilah yang mampukan kita berbuah dan melakukan pekerjaan besar. Itulah yang Yesus katakan, Bapa dalam aku dan aku dalam kamu. Melalui semua penjelasan tentang antikristus ini, kita semakin mengerti kenapa Yohanes tuliskan ayat berikut ini. Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Semua ini Yohanes tulis supaya kita percaya bahwa 1.
Yesus adalah anak Allah yang Bapa peranakan. Sebab itulah dasar utama untuk Yesus disebut Mesias atau Kristus. Dan supaya kita memperoleh hidup dalam Yesus. Tidak ada dalam tulisan Yohanes konsep anak metafora atau muncul sama-sama. Tidak ada. Yohanes selalu ulang-ulang dan tekankan bahwa Yesus adalah anak yang Bapa peranakan. Itu sebabnya Yesus disebut Mesias atau Kristus. Yohanes juga ulang-ulang menuliskan kesaksian Yesus bahwa apa yang Yesus katakan dan lakukan bukan dari dirinya, tapi dari Bapa yang ada dalam dirinya. Ini bukti bahwa Yesus adalah manusia yang sama seperti kita, yang bergantung sepenuhnya kepada kuasa Bapanya. Karenanya, jika salah satu saja disangkal atau tidak dipercayai, maka itu sama dengan antikristus, dan hasilnya kebinasaan. Sebab menyangkal anak sama dengan menyangkal Bapa. Tidak memiliki anak sama dengan tidak memiliki Bapa. Padahal mengenal Bapa dan anak adalah hidup yang kekal. Dan sebagai penutup, mari kita baca ayat berikut ini yang lazim kita dengar, tapi banyak yang salah mengerti tentang ayat ini. Matius 12 ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ayat ini selalu diberikan kepada mereka yang menolak doktrin Trinitas, karena katanya kaum non-Trinitas tidak percaya Roh Kudus. Itu pemahaman yang salah. Kita percaya Roh Kudus, yaitu Roh Allah, Roh Kristus. Tapi bukan oknum berbeda dan terpisah. Nah, untuk memahami ayat ini dengan benar, mari kita renungkan pengalaman Paulus. Yang pertama, siapa yang insafkan Paulus? Kristus. Kita bisa baca dalam Kisah 9 ayat 4 dan 5. Pada waktu perjalanan Paulus menuju Damaskus, dia bertemu dengan Kristus. Apakah Kristus hadir saat itu secara fisik sebagai manusia? Tidak. Kristus hadir melalui kehadiran Rohnya yang kudus, yaitu Roh Kristus. Yang kedua, mengenai apa yang Roh Kristus insafkan kepada Paulus, bahwa Yesus Mesias dan dia adalah anak Allah. Apa buktinya? Setelah Saulus bertobat dan menjadi Paulus, pekabarannya yang pertama dan terutama adalah tentang Yesus anak Allah. Yang ketiga, lalu apa yang Yohanes katakan pada penutupan Injilnya? Bahwa semua ini dicatat supaya kita percaya Yesus adalah Mesias dan dia adalah anak Allah. Sebab yang percaya beroleh hidup yang kekal. Bisa lihat, saudaraku dalam Tuhan, Roh Kristus insafkan Paulus agar percaya Yesus adalah Mesias. Yesus adalah anak Allah. Dan dasar utama Yesus Mesias atau Kristus adalah dia anak yang Bapa peranakan. Sebab di dalam anak yang Bapa peranakan inilah terhadap hidup yang kekal. Dan bila kita tidak mau menurut atau menentang akan apa yang Roh kabarkan dan insafkan ini, maka dengan sendirinya kita menjadi antikristus dan binasa. Inilah hubungannya antikristus dengan Matius 12 ayat 32 ini. Roh itu meyakinkan kebenaran dan kebenaran tentang Yesus anak Allah, sebab dalam dia ada hidup yang kekal. Jika kita tolak, apakah kita terima hidup? Tentu tidak. Itulah yang Matius tulis, tidak dapat diampuni dan tidak selamat. Karenanya, panggilan bagi kita semua, percaya kepada anak yang Bapa peranakan, sebab dialah Sang Mesias itu, dan di dalam dia ada hidup yang kekal, dan dia namanya Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penekanan penting tentang pemahaman antikristus. Agar masing-masing kami jangan terjebak, terjerat, tertipu. Tolong kami ya Bapa, agar sebagaimana kami mempelajari dan melihat kebenaran, ini boleh menjadi bagian hidup kami. Agar Kristus tinggal dalam hidup ini, melalui kehadiran Roh-Nya. Dan kami mau mendengar dia berbicara,
menyatakan kebenaran, menginsafkan kami bahwa Kristus adalah anak yang engkau peranakan. Dialah Mesias, dan dalam dia ada hidup yang kekal. Dan itu boleh menjadi bagian kami bila mana kami percaya apa yang dia nyatakan. Tuhan tolong kami, tolong juga umat-umat Allah yang sedang bergumul. Beserta kami sepanjang hari Sabat ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah. Karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.